Saya di sini Muhammad Jatuh tidak sebagai moderator untuk kelompok 5 tentang pengolahan lahan tanaman padi. Berikutnya pengenalan anggota dari kelompok 5. Saya sendiri Mas. Saya Saulah Jawabaris, mengakhir Muhammad Jatuh. Saya Taufik Fian, mengakhir 98. Saya mau Wijayanto nih 111. Saya Risa Ibrahim, akhir 031. Saya Firdaus Nik 099. Berikutnya pengolahan lahan. Pengolahan lahan merupakan suatu kegiatan persiapan media tanam bagi tanaman dengan tujuan memperbaiki struktur fisika, kimia, dan biologis tanah, menghilangkan racun serta pemberian unsur hara yang diperlukan tanaman. Pengolahan lahan tanah pada pertanaman padi sawah selama ini diikuti dengan pengolahan tanah yang intensif, yaitu pelumpuran. Pelumpuran akan menggunakan pertumbuhan gulma, membuat perakaran tanaman padi mudah berkembang dan mudah melakukan sistem pindah tanah. Selanjutnya tahapan pengolahan lahan. Yang pertama perbaikan gelengan dan saluran. Gelengan harus dibersihkan dari lalu lintas dan berlebih tinggi. Yang kedua pencangkulan. Sudut-sudut petakan dicampur untuk memperlancar pengerjaan bajak laut traktor. Yang ketiga pembajakan. Airi petakan sawah seminggu sebelum pembajakan. Kedalaman pembajakan 15 sampai 25 cm. Yang keempat, penggauran. Terlebih dahulu air dalam petakan dibuang, dibiarkan sedikit untuk membasahi bongkahan tanah. Bongkahan tanah dapat dihancurkan dengan penggauran berulang-ulang. Setelah penggauran, sawah digenangi lagi selama 7 sampai 10 hari. Yang kelima, perataan. Bertujuan untuk meratakan tanah sebelum tanam pindah, menggunakan pupuk dasar guna menghindari denitrifikasi dan melumpuhkan tanah dengan sempurna. Ciri tanah sejak ditanami, tanah setelah sampai berlumpur, air tidak lagi banyak merembes ke dalam tanah. Dan permukaan tanah rata, itu juga tidak rata, bersih dari sisa gulma dan tanaman. Kendala yang dihadapi tadi pada saat wawancara adalah sesuai dengan wawancara mungkin nanti tidak dilakukan. Saya melakukan menunjukkan bahwa tadi tidak mengalami kendala terkait dengan tanah dalam persewa. Oleh karena itu, kami mengambil kendala secara umum dalam pertanyaan terkait pengatakan. Kendala pengolahan lahan. Selama ini teknologi budidaya padi sawah identik dengan menggenangi hampir seluruh periode pertumbuhan tanaman padi. Pola penggenangan terus-menerus membutuhkan air dalam jumlah besar. Kebutuhan air yang banyak untuk pelumpuran, terutama di musim kemarau panjang dan lahan kering. Genangan air merupakan habitat yang cocok bagi komoditas perairan termasuk eukaryotik dan benua air. Genangan air sawah sangat berpengaruh terhadap proses metabolisme mikroba. Sedangkan tanaman padi termasuk akar dan rizosfir merupakan tempat beraktivitas mikroba. Aktivitas mikroba menyebabkan perubahan fungsi biokimia tanah seperti solubilisasi. Kemudian di sini ada solusi pengolahan lahan. Solusi itu kebutuhan air yang banyak dapat menggunakan teknologi SRI. Teknologi SRI dapat meningkatkan hasil padi hingga 2 kali lipat dari rata-rata selama ini tanpa menggunakan benih khusus ataupun pemakaian pupuk kimia berlebih. Pengalaman di Madagaskar lebih dari 10 tahun menunjukkan bahwa metode SRI sesuai untuk semua varietas yang direkomendasikan. Metode SRI tidak memberikan lebih banyak input dari luar dibandingkan dengan sistem konvensional, terutama pupuk kimia. Demikian pula dengan penggunaan bibit yang jauh lebih sedikit. Satu hal yang paling utama metode SRI adalah penggunaan air yang lebih sedikit atau lahannya cukup air untuk pertumbuhan tanaman padi
namun tidak tergenang. Dibandingkan metode konvensional yang cenderung menggenangi lahan hampir seluruh periode pertumbuhan tanaman. Metode SRI ini sesuai dengan konsep LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture, dan sustainable dalam pemanfaatan sumber daya air. Ini ada daftar pustaka jurnal yang kami sebagai tuan masuk ke dalam berikutnya penayangan video. Baik, penayangan video saya buka 3 pertanyaan pertama. Silakan Mas Eri. Question pimpinan. Itu tadi di pengelolaan lahan di awal dijelaskan, tidak dijelaskan apa itu pelumuran. Terima kasih. Saya ulangi ya. Apa yang dimaksud dengan pelumpuran? Dan itu kan pelumpuran itu dilakukan untuk padi sawah yang seperti yang dikatakan tadi, yang hampir selama hidupnya tergenangi air. Dan bagaimana dengan lahan yang padinya itu tidak selalu tergenangi air? Karena di solusi Anda sendiri itu masalahnya itu sulit mendapatkan air. Terima kasih. Jadi pertanyaannya bagaimana? Mau dijawab langsung atau bagaimana? Nanti daripada pelumuran pada padi sawah apa perbedaan tanaman padi yang tanah kering apa sama yang besar sawah itu? Ya, dijawab dulu aja ya. Apa itu pelumpuran? Dari Bapak Lima. Mau ditanggung dulu apa? ya. Mungkin dari yang lainnya ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Silakan Mas Edi. Nah, pelumuran itu kegiatan penanaman dengan cara mencampur tanah dengan air secara berhubungan supaya itu berlumpur. Nah, kalau kita kan wawancara di padi sawah, nah, jadi pada proses penanaman itu harus berlumpur. Misalnya seperti yang intinya itu pada saat tanah itu dijadikan lumpur, itu supaya bisa untuk melanjutkan kita sebagai itu perkembangan pada tanam padi. Itu yang disebut pada pelumpuran pada padi sawah. Nah, mungkin itu tolong. Silakan. Bagaimana Mas Erik? Saya justifikasi dari apa? Silakan. Bisa dimaksud question juga. Itu kan pelumpuran. Itu prosesnya kan penyaluran air dengan tanah sehingga menjadi lumpur. Nah, itu kan terjadinya tanah dengan lumpur di lahan itu tidak apa ya? Tidak sama lah semuanya. Pasti ada yang dalam, ada yang cuma segini. Nah, itu kriteria untuk ditanami padi itu kedalaman berapa? Ada Jawab. Jawab Menjawab saja. Silakan Mas Habib. Nah, mungkin ini untuk PPT-nya bisa di-share di grup kelas ya. Mungkin. Soalnya kita kebingungan mau mencerna PPT-nya. Ini soalnya yang di sini kan videonya. Ya, Informasi pimpinan untuk yang sebelum-sebelumnya tidak ada yang bisa sama sekali begitu. Nah, jadi gimana kebijakan pimpinan ini? Iya. untuk kebijakan dari pimpinan sendiri. Ini apa yang awal order? Ini Izin menjawab ya, untuk kedalamannya sendiri terkait pelumpuran itu sekitar 15 sampai 25 cm hingga tanah benar-benar terbalikan dan hancur. Baik, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, silakan Mas Chandra.
bertanya kan, padi itu kan ada dua tipe penanaman. Yang pertama itu kan ditanam pada lahan kering dan lahan basah. Nah itu dalam pengolahannya bagaimana dengan yang kering dan bagaimana dengan yang basah. Terus apa kelebihan dan kekurangan pada lahan kering dan lahan basah. Saya juga bertanya terkait fungsi daripada apa ya, dibuatnya laren atau bulangan itu yang di belakang dari saudara Vindi itu fungsinya untuk apa? Ya, terima kasih. Jawab. Silakan Mas Vindi. Nah, jadi pada saat wawancara itu ini ada fungsi daripada lahan padi ke tanaman yang lainnya. Nah, jadi sebenarnya ini dibuat galengan itu dibuat dengan tidak dibuat untuk tanaman padi. Karena kalau tanaman padi tidak mungkin di galengan dan galengan itu. Bagaimana Feedback dari saya, apakah dari padi ini sendiri tidak profit atau bagaimana? Karena mengingat sekarang kan musim hujan. Seperti itu. Silakan Mas Vindi. Jadi berhubung saya kemarin dan tugas juga difokuskan untuk pengolahan tanah, jadi kami tidak hanya sampai ke produktivitas daripada penanaman padi. Saya diterima, jawab. Feedback lagi. Kalau memang daripada petani ini melakukan pengolahan tanah untuk tanaman yang lainnya, itu tanaman apa sekiranya yang mau ditanam oleh petani ini? Silakan Mas Vindi. Tanaman apa yang mau ditanam oleh petani ini? Jadi kan tidak mau menanam padi lagi kan? Jadi mau menanam tanaman apa gitu? Pasti Anda tanya kan? Ya, kemarin kembali lagi ke kepenjurusan ya. Jadi kami tidak percaya terkait selain pengolahan tanaman. Itu pun ya saya sudah maksimal mungkin banyak pengalaman itu masalahnya benar-benar kan. Ya, terima kasih Mas Vindi. Mungkin dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Moderator mungkin videonya bisa di-play lagi. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Chandra. Mungkin dari anggota kelompok lainnya. Tahu keren soal. Oh, iya. Ya Mungkin bisa dari anggota kelompok lainnya selain Mas Vindi ya. Tahu keren. Silakan. Tadi ditanyakan untuk kekurangan menanam padi dan kering. Jadi kekurangannya itu tanah akan menjadi kurang subur dan pH-nya itu tidak, dan itu berpengaruh pada pH tanah juga. Terus untuk yang kekurangan di lahan basah itu kan seumpama tanah itu terlalu basah itu jadi sirkulasi udaranya dari akar itu tidak ada, seperti itu. Mungkin dari Pak Didi itu punya fase oksigen aja, dia bisa menyerap udara dari daunnya. Jadi ini pertanyaan apa? Informasi apa? Apa ya?
menanggapi lah. Jawaban dari Mas Gadi ya. Untuk penyerapan udara sendiri, padi itu ada fase yang namanya okeoci. Okeoci itu fase di mana padi itu bisa menyerap udara atau oksigen itu langsung dari daun tanpa memerlukan penyerapan dari akar. Jadi penggenangan sendiri itu tidak menjadi masalah yang cukup berat di tanaman sendiri. Bagaimana Mas Chandra? Ya, itu kan tadi kekurangan dan kelebihannya. Terus yang pertanyaan yang lain untuk yang tadi kan ada pertanyaan yang lain. Iya. Itu cara pengolahannya bagaimana? Wes. Untuk pengolahan lahan yang kering itu biasanya lahan ya. Untuk pengolahan lahan kering biasanya lahan dibersihkan dari tanaman pengganggu dan untuk sambil memperbaiki pemasangan dan saluran drainase atau perairannya. Terus tanah dibajak 2 kali, kedalamannya 25 sampai 30 cm. Terus menggunakan pupuk pemupukan organik diberikan pada waktu pembajakan. Yang kedua berarti yang pembajakan dilakukan 2 kali. Terus yang pemupukannya pupuk beratnya 2 ton per hektar. Untuk yang terus setelah pemupukan yaitu untuk menghaluskan tanah digaru lalu diratakan. Yang terakhir tanah dibiarkan sampai jatuh. Kalau tidak jatuh tidak air. Terus untuk pengolahan lahan basah biasanya melakukan pengeringan lahan terlebih dahulu, terus melakukan pengolahan air dan mempertahankan proses lahan. Makasih Mas. Bagaimana Mas Chandra? Sudah cukup menjawab pertanyaannya? Cukup. Oke, Mas. Sebelum mengakhiri sesi diskusi kali ini, moderator membuka 2 pertanyaan terakhir untuk mengakhiri sesi kali ini. Bagaimana? Menghilangkan racun setelah berani saudara itu diperlukan Silakan. Untuk menghilangkan racun pada tanah itu bisa dilihat dari BPT bahwasanya melakukan pengolahan lahan pada tahap 1 hingga akhir. Maksudnya itu racun menghilangkan racun apa? Mungkin yang dimaksud dari Mas Diki itu, yang dimaksud racun itu sebagaimana bentuknya atau apa yang dimaksud racun? Jadi menjawab untuk racunnya sendiri itu kayak seperti pestisida gini. Sisa-sisa ya. Residu ya. Bagaimana Mas Diki? Racun yang dimaksud di sini itu seperti residu
teman-teman BMJ. Silakan. Mungkin untuk melengkapi sesi pertanyaan kali ini, pertanyaan akan ditanyakan langsung oleh moderator. Pengolahan lahan ketika lahan padi atau sawah tersebut telah usai masa tanam, perlakuan apa yang dilakukan oleh petani untuk mengembalikan unsur hara atau dapat untuk mengembalikan unsur hara sendiri, itu perlakuan apa yang dilakukan oleh petani? Terima kasih. Selain yang dimaksudkan itu selain pengolahan lahan. Tidak ada jeda, itu perlakuan apa yang dilakukan oleh petani untuk mengembalikan kestabilan dari lahan tersebut? Silakan Mas Didi. Mungkin tidak sudah apa-apa. Karena tadi setelah semuanya itu mungkin sudah terjadi dan lagi ke tanah ini langsung tanah. Nah, ini juga bisa dipelajari dari hukum. Itu bisa bermacam selanjutnya, macamnya ada untuk sebagai rokok untuk langsungnya itu kita sebagai menyembeli dan tanah selain daripada hasil panen. Menjawab jawaban dari dengan ini, biasanya petani itu melakukan setelah panen kan dikebyok. Kenapa sisa-sisa malai dibiarkan di lahan itu sendiri? Ya, itu karena itu bisa dibuat sebagai bukan, dan selain itu kan selain malai itu kan ada jimpunan pokok, itu juga bisa sebagai memberi pada logam pada tanah. Jadi kalau untuk bisa kayak di kampung juga pasti padi dan kampung kan bentuknya sekali. Nah, itu bisa sebagai kayak untuk sampai selain untuk lain tanah. Terima kasih Mas Windy. Mungkin sekian fase diskusi kali ini. Apakah ada tanggapan atau tambahan dari teman-teman? Bagaimana? Sekian forum diskusi pada sore hari ini. Mungkin bila ada kekurangan atau kelebihan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.